Di sini ingin menjelaskan soal yang saya dapat, yaitu untuk menghitung gaya batang dengan cara metode kesetimbangan titik buhul, metode Ritter dan Cremona. Di sini sudah ada gambarannya dan saya sudah memberikan masing-masing nama semua di sisi-sisinya. Semuanya ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 dan 12. Saya sudah membagi bagian 1 dan bagian 2 untuk menghitung metode Ritter, menggunakan metode Ritter. Yang sudutnya di sumbu A sudah ada 45 derajat sama dengan sumbu B. Langsung kita masuk ke metode kesetimbangan titik buhul. Kita menghitung reaksi tumpuan terlebih dahulu menggunakan sigma M di bagian B, sudut B. Kita mencari RA atau RVA, titik tekan dari bawah sudut A. Menggunakan RA 6,8 dapat dari semua sisi di bawah ini 2, 2,8 dan 2, 6,8 dikurang P2 dari tekanan dari atas ini, dan P1 di sudut A, dan P3 di sini di sudut D, dengan dapat hasil RA atau RVA 50,64. So kita menghitung sigma M di A, di bagian A. Kita mendapatkan rumus yang sama, hanya saja sigma M di A ini kita mengawal dengan minus. Kita mendapatkan hasil RB atau RVB dengan hasil 56,17. Kita masuk langsung ke kesetimbangan titik buhul di titik A. Kita menghitung menggunakan sigma V dan sigma H, yaitu RA atau RVA ini ditambah dengan S1 sisi 1 yang mengarah sini dikali sin 45 derajat dari sudutnya tersebut, dan P1 tekanan dari sudut A. Kita gabungkan, kita hitung semuanya, dapat mendapatkan S1 sisi 1 bernilai minus 50,40. Dari sigma H kita menghitung dari S2 ditambah S1 dikali cos 45 derajat. Kita hitung mendapatkan S2 sama dengan minus 35,63. Di titik B juga sama, kita menggunakan sigma V dan sigma H. Sisinya sudah ada, tekanan dari P4 dan RVB atau RB ini mendapatkan nilai S4 yaitu bernilai 58,22, dan di sigma H kita mendapatkan S3 atau sisi 3 nya bernilai 41,16. Lalu kita menghitung sisi 9 dan S9 ini dengan rumus 1/4 dikali S1 sama dengan bernilai seperti ini. S1 ini sudah mendapatkan, tadi kita mendapatkan hasil minus 12,6 karena S9 ini sama dengan S8 sisinya di gambar. S9 sama dengan S8 seperti itu, jadi tidak perlu hitung lagi karena memang sisinya sama. Dan S10 melakukan rumus yang sama dengan S9 tersebut dan mendapatkan hasil 14,55, dan S10 ini sama dengan S7. Kita lihat S7 dan S10 sama seperti itu. Kita lanjut ke titik C. Sini ada beberapa sisi 1, sisi 5, sisi 8, dan sisi 12. Kita menggunakan sigma V dan sigma H juga. Nah, kita mendapatkan sisi 5 dan sisi 12. Sisi 5 kita mendapatkan hasil minus 82,54, dan sisi 12 kita mendapatkan minus 53,45. Lalu di titik D ini juga ada S4, S6, S7 dan S12.
S4 kita sudah mendapatkannya, S7 kita sudah mendapatkannya, S7 sudah mendapatkannya. Jadi kita tinggal menggunakan sigma V saja. Kita mendapatkan sisi 6 nya, S6, dapatkan hasil 21,44. Lalu kita lanjut di titik E. Titik E ini ada sisi 2, sisi 5 dan sisi 9, S2, S5 dan S9. Dan kita menggunakan sigma H untuk mencari sisi 11 dan mendapatkan 26,58. Di titik F, karena semua sisinya sudah ditemukan, jadi tidak perlu menghitung kembali, dan kita mendapatkan S1 dengan hasil minus 50,40, S2 minus 35,63, sisi 3 41,16, sisi 4 58,22, sisi 5 minus 82,54, S6 21,44, S7 14,55, S8 minus 12,6, S9 minus 12,6, S10 14,55, S11 26,58, S12 minus 53,45. Seperti itu. Kita lanjut dengan metode Ritter. Ritter kita sudah membaginya sebelumnya, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 di sudut A dan bagian 2 di sudut B. Kita menggunakan rumus sigma M di sudut A dan sigma M di sudut C, dan mendapatkan hasil yang di A S2 dengan hasil 35,63 dan S1 minus 50,40. Kita bandingkan dengan metode kesetimbangan titik pukul, apakah sama hasilnya? Sama, ternyata hasilnya, berarti hitungannya benar. Seperti itu. Dan di bagian 2 juga kita menggunakan sigma M di sudut F dan sigma M di sudut D, mendapatkan S3 dan S4 dan hasil sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Dan kita lanjut menggunakan metode Cremona. Dengan menentukan reaksi tumpuan terlebih dahulu, sama seperti metode kesetimbangan titik pukul, karena kita sudah mengerjakan sebelumnya menggunakan hasil yang sama juga. Kita lanjut langsung ke perhitungan titik A. Kita menggunakan contoh di titik A saja terlebih dahulu, karena di titik A ini ada sisi 1 dan sisi 2. Ini sudah ada tekanan dari P1 dari atas dan tekanan juga dari RVA atau RA di sudut A ini. Dan S1 kita mendapatkan hasil minus atau negatif, berarti berbeda peraturan yang berartikan itu tekan. Dan kalau misalkan mendapatkan hasil positif atau plus, kita hasilnya tarik. Nah, karena kita S1 dan S2 ini mendapatkan sama-sama minus atau negatif dua-duanya, berarti semuanya sama-sama tekan. Contoh diagramnya seperti ini. Ya, S1, S2, posisi RA-nya ini seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau belum bisa dipahami, saya mohon maaf. Karena saya juga masih baru belajar ini dengan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.